warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Munawarah. Saya akan menjelaskan tentang komoditas yang ada di perkampungan saya, yaitu Komplek Villa Buana Gardenia Ajun. Selamat menyaksikan. Kampung Villa Buana Gardenia, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan lokasi komoditas pertanian yang saya pilih. Lokasi komoditas ini bertempatan dengan tempat tinggal saya. Jarak antara rumah ke lokasi tidak terlalu jauh, hanya beda lorong saja. Komplek Villa Buana Gardenia merupakan tempat hunian yang sangat asri, nyaman, dan tenang karena banyak dikelilingi oleh gunung dan pepohonan-pepohonan. Nah, berikut ini merupakan salah satu lokasi dari warga setempat yang bercocok tanam di pekarangan rumahnya. Saya mewawancarai Ibu Jibariah sebagai pemilik perkebunan. Ibu Jibariah memilih lokasi perkebunan di rumahnya sendiri karena mempunyai alasan, yaitu katanya kalau di rumah bisa sambil urus kebun dan urus keluarga. Perkenalkan, nama saya Jibariah. Ini di Kampung Ajun Villa Buana. Saya mempunyai tanah seluas 1.300 meter. Saya menanam jambu, gelengkeng, sawo, dan ada juga sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, ada juga terong. Ibu Jibariah memulai perkebunan ini semenjak 4 tahun lalu sampai sekarang. Saat ini, Ibu Jibariah sudah mempunyai banyak jenis sayuran dan tanaman yang berbeda-beda. Ibu Jibariah juga mengatakan, yaitu bercocok tanam merupakan hobinya sampai saat ini. Sambil Ibu Jibariah juga mengisi waktu luangnya sebagai ibu rumah tangga. Jenis tanaman yang terdapat pada lokasi ini sangat banyak dan beragam, seperti ada jambu merah, jambu hijau, jambu putih, buah sawo, buah mangga, buah pisang, lalu juga ada cabai merah, buah kates, batang jeruk nipis, jeruk limun, jeruk sangkis, daun mint, sirsak, dan berbagai macam sayuran. Komoditas unggulan yang saya pilih yaitu komoditas pertanian pada jambu merah. Morfologi dari Syzygium aqueum yaitu memiliki akar tunggang, batangnya berwarna coklat yang terdapat bercak dan teksturnya keras. Daunnya juga termasuk ke dalam jenis daun tunggal. Kemudian bunganya juga memiliki jenis bunga majemuk yang berwarna kuning dan putih. Memiliki buah yang berbentuk seperti lonceng. Warna buahnya juga akan berubah jika buahnya yang pada masih muda akan berwarna hijau muda. Nah, sedangkan saat matang akan berubah warna menjadi warna merah tua. Dan biji dari Syzygium aqueum berbentuk seperti ginjal yang berwarna putih dan bisa berubah juga menjadi warna coklat. Menurut Ibu Jibariah, hama dan penyakit pada tanaman jambu yaitu Kendalanya ulat. Kalau nggak dibungkus, dia nggak bisa makan. Harus kita bungkus. Nah, hama yang pertama di sini bisa kita lihat semut yang membuat sarangnya sendiri pada bagian bawah daun, yang mengakibatkan daun akan berlubang dan kering. Hama pada Syzygium aqueum yaitu dari binatang lalat buah yang membuat bagian pada buah dapat mengakibatkan buahnya membusuk, permukaan buahnya juga menjadi warna kecoklatan dan hitam. Kemudian lalat buah juga meletakkan telurnya pada daging buahnya, sehingga setelah menetas, larvanya akan memakan buah jambu tersebut. Penyakit pada Syzygium aqueum yaitu penyakit antraknosa
yang menyebabkan kerusakan pada bagian buah, daun, pucuk, dan ranting. Penyakit antraknosa biasanya disebabkan oleh Coleotrichum sp dan Gloeosporium sp. Cendawan penyebab antraknosa paling banyak menyerang tanaman jambu air di tahap pembuahan. Gejalanya munculnya bercak coklat kehitaman pada daun-daun yang sudah tua, sehingga membuat buah membusuk dan berjatuhan. Hama dan penyakit yang dibiarkan begitu saja akan berdampak buruk bagi petani. Dampaknya dapat merugikan terhadap hasil panen nantinya. Misalnya, banyaknya buah yang busuk akibat serangan hama dan penyakit. Jadi, solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit pada tanaman ini yaitu dengan cara menyemprot necis selama 2 minggu sekali dan membungkus buahnya dengan menggunakan plastik saat buahnya masih tumbuh kecil agar serangga dan hama tidak datang menyerang buah tersebut dan buahnya menjadi aman hingga panen nanti. Bagaimana ya cara kita menanam jambu dengan baik? Kita menanam jambu, pertama batang jambu saya colok di polybag, udah hidup. Sekarang udah ada lah umurnya sekitar 3 tahun. Dalam bidang pertanian, perlu adanya cara pengendalian yang dapat memberikan keuntungan dan aman. Salah satu pengendalian hama dan penyakit yang digunakan yaitu teknik pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya, misalnya predator, parasit, dan patogen, dengan bantuan campur tangan manusia. Tujuan dilakukannya pengendalian ini untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman yang dapat merugikan, tetapi juga tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Nah, di balik adanya hama dan penyakit pada jambu juga banyak manfaatnya loh. Salah satunya baik bagi kesehatan. Nah, yang pertama, dapat mencegah dan mengobati infeksi. Kedua, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ketiga, mengatasi peradangan. Keempat, mencegah kram otot. Selanjutnya, dapat mengendalikan gula darah. Dan yang terakhir, mengontrol kadar kolesterol jahat. Jambu ini juga memiliki beberapa kandungan seperti kandungan vitamin C yang tinggi serta baik untuk mencegah radikal bebas karena mengandung antioksidan yang tinggi juga. Dengan kandungan vitamin C, jambu ini baik dalam hal menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, jambu juga memiliki khasiat lain yaitu seperti sebagai anti diare, anti radang, peluru head, serta menghentikan pendarahan bagi wanita. Nah, teman-teman semuanya, inilah penjelasan saya tentang komoditas pertanian Gampong Villa Buana Gardenia, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Semoga dengan adanya video penjelasan saya tentang jambu merah yang ada di perkampungan saya ini dapat membantu teman-teman semuanya dan dapat dipahami dengan dimengerti. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.